Halo semuanya, kembali lagi sama aku Fenik. Sekarang kita akan bahas lagi tentang tips menerapkan hidup minimalis. Yang pertama, selalu bersyukur. Di sekitar kita itu pasti ada benda-benda pendukung aktivitas kita sehari-hari, dan itu udah jadi milik kita. Namun seringkali kita merasa kurang. Kayak kalau kita lihat milik orang lain, kok aku belum punya yang itu ya, aku belum punya yang ini. Nah, saat kita punya baju kemeja warna putih, kita menginginkan warna merah. Kemudian lihat lagi, kita pengen warna biru. Saat punya merah, kita ingin punya biru. Begitu seterusnya. Contoh lain, setiap hari kita cukup dengan makan sederhana yang bisa dimasak sendiri lah di rumah. Bahkan makanan tersebut sangat higienis. Tapi kita menginginkan makanan yang rasa lain, yang berbeda, terus harganya juga yang mungkin mahal. Itu sebetulnya keinginan-keinginan kita saja. Hidup minimalis dapat mengendalikan perasaan ingin itu. Barang atau kenyamanan yang kita dapatkan bisa jadi adalah sesuatu yang sangat diinginkan orang lain. Hidup minimalis mampu menyederhanakan pola pikir dan dilakukan dengan tindakan nyata. Jika kita dapat makan sederhana di rumah, mengapa harus mengeluarkan uang yang banyak untuk rasa yang sedikit berbeda? Kecuali kalau kita benar-benar punya uang, atau pada saat itu di rumah nggak masak, atau nggak ada makanan sama sekali, itu kita bisa beli. Guru saya pernah bilang, rasa makanan hanya sampai pada ujung belakang lidah. Setelah itu, kita tak dapat merasakannya lagi. Jadi, apa yang lebih penting saat menyantap makanan? Coba renungkan. Cara yang dapat dilakukan supaya kita lebih bersyukur ialah merenungkan bahwa hidup kita adalah pemberian Tuhan. Karena itulah kita wajib menjaga kesehatan tubuh kita, yaitu melalui makanan yang kita santap. Yang kedua, lihatlah lebih dalam apa yang sudah kita miliki, bukan apa yang orang lain miliki, atau bukan apa yang tidak kita miliki. Pikirkan, apakah kita butuh lebih dari ini? Jika yang kita punya sudah bisa menunjang aktivitas kita, jangan iri dengan pencapaian orang lain. Jika dia bisa, kamu pun juga bisa dengan cara yang baik. Jadi yang pertama yaitu selalu bersyukur. Kita lihat apa yang kita punya dan kita pakai itu sebisanya. Walaupun kita menginginkan sesuatu yang lebih, berpikirlah dahulu apakah itu fungsinya benar-benar kita butuhkan atau tidak. Seperti makan, kalau kita merasa makanan yang kita makan sudah memenuhi standar gizi, ya sudah, kita makan apa yang ada di depan kita, atau apa yang sudah kita masak, atau apa yang sudah disediakan di rumah. Tidak perlu yang mahal, tidak harus beli. Kemudian yang kedua yaitu berempati. Empati adalah kemampuan untuk melihat sudut pandang orang lain. Jadi kita menempatkan diri kita itu seperti apa yang sedang dialami orang lain. Menempatkan diri kita di peristiwa orang lain. Bayangkan jika kita berada dalam posisi orang lain. Apakah kita sanggup? Apa yang akan kita lakukan jika di posisi itu? Berempati berarti kita berusaha memahami apa yang orang lain rasakan. Jadi kita mengedepankan kepentingan orang tersebut. Jika kita melihat anggota keluarga kita menghamburkan banyak uang hanya untuk memenuhi keinginannya, cobalah mengerti mengapa ia melakukan hal tersebut. Jika saya jadi dia, apakah juga perlu seperti itu? Apa manfaatnya untuk saya? Jika kita peduli, kita dapat mengingatkannya dengan sopan supaya ia lebih berhemat. Atau kita cari tahu dulu apa alasannya dia melakukan hal seperti itu. Jika mendengar teman kita curhat tentang masalah hidup yang bertubi-tubi, cobalah peduli, memberikan saran yang baik tanpa perlu menghakiminya. Bertanya dulu, apa masalahnya? Jadi setiap kita melihat orang lain atau melihat orang di sekitar kita melakukan sesuatu atau mengalami sesuatu, coba berpikir atau coba tempatkan diri kita seperti apa yang dia alami. Apa yang akan kita lakukan?
Dan kalau kita sudah memutuskan apa yang akan kita lakukan, dan orang itu tidak melakukan apa yang seperti kita pikirkan, ya kita nggak perlu kecewa. Karena kita tidak benar-benar tahu apa yang sedang dia pikirkan atau sedang dia rasakan. Meskipun kita sudah belajar berempati. Kemudian yang ketiga yaitu menata ruang. Saya mendapat inspirasi dari buku kelas 1 SD. Di sana dituliskan tentang diri sendiri, pengalaman, aturan membersihkan rumah, aturan makan, menata barang, sopan santun, dan masih banyak lagi. Banyak pendidikan karakter yang ada di buku kelas 1 SD. Menata ruang dengan barang yang cukup atau tak berlebih untuk menunjang kegiatan kita, pikiran akan jauh lebih tenang. Kamu pun dapat menemukan barang yang kamu butuhkan dengan mudah. Karena kamu memakai lalu mengembalikan dengan rapi di tempatnya. Jadi kalau kita mau mengambil lagi atau mencari barang itu lagi, mau menggunakannya, itu akan lebih mudah kita mendapatkannya. Dengan ruang yang tertata, kamu akan lebih mudah melakukan aktivitas. Ada ruang yang kamu ciptakan untuk pekerjaan yang kamu suka. Tips selanjutnya yaitu menata jadwal. Penting sekali untuk merencanakan harimu. Jika kamu menuliskannya pada buku harianmu, kamu akan tahu apa saja kegiatan yang berhasil kamu lakukan hari ini. Kamu dapat mengevaluasi kegiatan apa yang membuatmu bahagia dan bermanfaat daripada kegiatan yang tak berguna dan akan membuang waktumu. Dengan membuat jadwal, kegiatanmu akan lebih terarah dengan tujuan yang jelas. Jika kamu punya tujuan yang ingin dicapai, mungkin jadwal harianmu dapat membantu kamu mencapai tujuan itu. Merencanakan jauh lebih efektif daripada tidak sama sekali. Belajarlah dari pengalamanmu dan orang-orang di sekitarmu. Tips terakhir yaitu tenangkan diri. Ketenangan sama dengan pengendalian diri. Saat kita mengalami gempa, kita akan terkejut, kita akan lebih tenang saat tahu bagaimana mengantisipasinya dan cara menyelamatkan diri yang efektif. Ketahuilah terlebih dahulu sesuatu yang akan kita hadapi, sehingga dalam menghadapinya kita akan jauh lebih tenang. Jangan mudah marah, sabar, jangan gegabah. Pikirkan segala sesuatu dengan sabar dan teliti. Kamu akan sulit melakukan ini jika banyak alasan dan belum terbiasa. Jadi harus dibiasakan ya. Oke, sekian tips kali ini. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.